Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Komunitas Tangerang. Yoi, bareng gue VJ Enji dan saya Dera. luar biasa Paman Dera. Alhamdulillah Enji, kita baru ketemu lagi ya. Yoi, kita berdua kayak komentator bola jadinya. Karena kan selama ini kita pasti kalau ada event-event bola kita selalu bersama. Selalu bersama, Iya. tapi Anda langsung pulang duluan. Aduh, itu boroknya saya. Jadi sebelum event selesai saya menghilang. Yoi, ya nanti saya minta ilmunya tuh kayak gitu ya. Nanti boleh. Di balik layar aja ya. Yoi. PNJ gimana 2 tahun ini? Sibuk apa aja? Waduh, sibuk yang pasti event ya tahu sendiri lah ya. Kita diistirahatkan dulu. Tapi alhamdulillah nih sekarang dengan adanya suara komunitas komunitas Tangerang, kita bisa jadi icon lagi nih. Kita dipertemukan lagi untuk di teman-teman komunitas ya. Yes. Bisa ngobrol-ngobrol santai ya kan. Kita kulik-kulik tentang kegiatan mereka juga kan. Betul. Enak juga tuh. Yes, dan pada malam hari ini tentunya atau pada saat ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng siapa? Pak Dera? Kalau gue sih udah kenalnya lama, cuma baru bisa bertemu nih sekitar 5 tahun yang lalu lah. Oh my god, lama banget 5 tahun. Iya. Dulu gue pernah latihan di studionya dia. Oh iya. Cuma nggak pernah ketemu dia, belum kenal siapa sih dia gitu kan. Sekarang langsung aja kita panggilkan Yoi, Begay dari NM Studio. NM Studio. Halo Mas Begeng. Enji. Yoi. Halo brother. Sehat alhamdulillah. Geng, Covid ngehe men. langsung ngeluh dong. Langsung baru ngeluh. duduk langsung Covid ngehe. Iya, gue ya. di sini, gue mau dateng pengen ngata-ngatain Covid aja sih. Pengen mata unek-unek keluarin nggak Fuck apa-apa, ya. geng. Emang semua orang bakal ngatain kayak seperti itu. Pasti ya. Jadi gimana kesibukan nih? Kesibukan di kala pandemi ini. Lu ngapain aja sih? Tidur mulu atau ngapain? Ngatur jadwal tidur gue sih padat banget. Katanya jadwal tidurnya aja berantakan lagi Iya. pandemi kayak gini. Sangat padat justru. Sangat padat ya. Iya. Tidur terus ya. Tidur terus. Habis makan, Makan? habis bangun tidur lagi. Habis makan tidur lagi. Itu mah kayak Makan, tidur, lagunya Mbah Surip ya. Lu bikin jadwal ini nggak? Hari ini posisinya kayak gimana? Gitu nggak sih? Ya itu dia. Jadi hari ini gue tidur di rumah. Besokannya tidur di rumah orang. Oh, gitu. Besokannya lagi di rumah siapa gitu. Banyak Udah, rumahnya banyak ya. banget cadangannya ya. Iya. Terus selain ngisi kesibukan tidur itu, terus sekarang lagi ngapain sih? Lagi hobi apa? Ya masih ngeband aja sih gua. Ngeband, ngurus studio. Ngeband ngurus studio sama kadang kalau lagi ada tuh gua bikin aransemen. Aransemen, oh cover-cover lagu gitu. Enggak. Katanya Iya. sekarang juga ngajar juga masih. Lu mau ngajar? Ngajar, ya justru kalau ngajar gua kan udah dari 2012 ya. 2012. Berapa Nah. dari 9 tahun nggak sih? Apa 10 Iya. tahun ya? Kantor tempat ngajar gue ke-cut gara-gara Pandemi. Pandemi. keparat ini. Waduh. Lu di mana sih ngajarnya? Di Gilang Ramadan Studio Drummer. Oh, yang Gading Serpong ya? Iya, di Bukan? Gading. Oh, Ya, Gading cabang Serpong. Gading, benar. Masih buka itu? Nah sekarang nggak tahu nggak deh. Cuman gue benar-benar off banget lah ngajar. Jadinya kalau kayak yang tadi gue bilang tuh ngaransemen lagu, sebenarnya itu gue belaga gila sih. Soalnya gue nggak pernah terjun ke aransemen lagu gitu. Cuman ya Berarti bidang baru nih. Bidang yang lu- baru. Wah. Yang lu coba jajal ya di ya, pandemi ini. ya seru juga sih. Sekarang nge-produce. daripada pandemi gini nggak ada kegiatannya Ji ya. Yoi. Terus tidur mulu, pikiran jadi pusing karena banyak berita yang ya nggak enak. nggak enak sih didengar. Ya, Kita ya, ya. juga pengennya sebenarnya di kala pandemi kayak gini selain nge-host juga bikin gitu ya acara dan makanya sekarang baru nih ada acara Boy, nih komunitas mantap. Tangerang. Mantap. Luar biasa. Thank you banget. Terima ya. kasih. Kita duduk bareng yang pasti. Duduk bareng. Duduk bareng, ngobrol santai. Thank you buat si Noval, gila. Tempatnya Dia udah bisa kita gunain ya. Iya, bisa kita serbu, kita obrak-abrik. Gendon juga. Lu udah lama gak ketemu Gendon, Gendon kan? gila. Udah lama banget ya kan. Biasanya Gimana, ketemunya Gendonnya? itu sama Bang Gendon itu di parkiran ya. Oke. Jadi bukan markirin kita tuh bukan. Ngapain Jadi, sih lu? jadi kita tuh nge-create event otomotif ya kan yang di mana di anggotanya itu anak-anak muda semua juga gitu. Nah, Yang di paling situ- tua dia. Iya. Mertu. Itu nggak bisa disangka lagi. Nggak bisa, iya dari kulit muka aja nggak bisa dibohongin. Skincare mana yang bisa ngerubah? Kayaknya nggak bakal bisa ngerubah sih. Oke lanjut Gila. Geng. Yuk. Lu selain apa tidur juga lu ngejaga studio ya Iya. kan? Nah, sekarang di pandemi ini pengaruh nggak sih studio lu? NM ya? Iya. NM udah berapa lama sih?
Waduh, Kita tanya nih. waktu nih gua dulu pengalaman di NM ya, sebelum tahun 2000-an juga gua udah pernah main sih ke sana gitu. Tapi waktu itu kita sempet lost contact ya. Iya. Nah, Lu 2000 pernah main ke sana? Pernah. 2013. 2013. gue pertama. Gua Lu Fabel waktu itu 2000 berapa ya? 2011-an lah ya? aduh lupa dulu. 2011 gua. Kurun waktu 2011 Pabel yang mana sih 2010. Pabel? Aduh, Pabel yang mana ya? Dia dulu manajer band. Wah. Ada namanya Fabel. Namanya Fabel. Pabel. Oh, band pegangan lu. Band pegangan. Iya. Manajer. Tahun 2013-an. 2013-an, tapi nggak terkenal. Mungkin Anda kerjanya kurang bagus. Iya. Makanya saya mendingan nge-host aja sendiri gitu ya. Fabel. Jadi Fabel sering latihan di tempat lu. Recording. Recording. Oh, lu sudah recording apa? Recording aja sih. Oh, recording aja. Dari tahun berapa sih? 2003. 2003. Set, berarti gua SMA kelas 2 itu usianya udah buka. Tawan ya umurnya. Waduh, kayaknya ini Keceplosan. apa nih umurnya nih sama kameramen kita nih? Beda Tuhan tuh. dia sih. 2003. Iya, Sekarang berarti 2003. udah jatuhnya berapa tahun ya? 20 tahun. Kurang sih? Hampir. Hampir 20 tahun ya, 19 tahun ya? Ya, 18. 18. Ya. Oke, nah. Udah kalau- banyak ya, udah banyak ya. Bener. Kira-kira di sana yang udah meledak nih, band apa aja sih? Yang udah jadi, yang udah pernah jadi. recording di tempat lu. Maksudnya ini ya, yang Terserah mau jadi band. jadi itu gimana tuh maksudnya? Mungkin terkenal Ya. atau mungkin eksis. Oke, yang masuk industri lah ya. Boleh. Masuk industri ya. Ada The Hits. The Kalau Hits. pernah denger The Hits. The Hits. Iya. Terus siapa tuh namanya? Hancur Band. Hancur. Band. Nah. Oke. Terus gue kebanyakan sebenarnya lebih kayak band-band indie sih. Band indie ya? Band indie kayak Rejected Kids yang sampai Oh, RK, sampai Hong Kong RK, ya, iya. Rejected Kids. The Sound ya. Disambut the sun. Jadi dia nungguin momen itu Iya. pas lagi dikulik nama band yang berhasil. Ternyata belum sebut-sebut nih. Iya. Udahlah gue ngebacot lah. The Sound tuh yang mana ya? Anjir, The Sound. contoh gitu. The Sound yang mana ya? Gue kayak nggak tahu itu Iya, band. The Sound. Belum di era gue kali ya. Emang gitu di era kapan? Kalau gue sih tahun 2009 ya. Kalau gue sih, gue tahu tentang perbenan duniawi ya. Ya, iya. Terus ada lagi nggak? Kalau solois? Selain band? Solois ini anaknya Yusuf Mansur siapa? Wirda ya? Yang cewek itu Ya, ya? Wirda. Oh, udah di lu. Wirda. Dia selebgram juga nggak sih? Tahu Ya, nggak sih? Followersnya ya. banyak ya? Ya, ya. Boleh tuh nanti Ya, kita ya. ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Pengen lebih deket sama Yusuf Mansur sih. Lu ini anak Biar ya. dapet tausiahnya ya kan? Waduh. Bisnis ya. Ntar Ini lo susah masuk dia. Paytrend nih. Ah, boleh Pak Itren. Iya Pak Itren ya. Aduh. Terus si Widran, terus siapa lagi? Cowok ada nggak? Gue lupa sih. Ada Jimmy, bandnya Jimmy Upstairs. Oh, iya. Jimmy, namanya Jimmy Jazz. Dia punya project namanya Jimmy Jazz. Terus Sigit Wardana. Sigit Wardana, oke. Oh, Sigit Dia punya Wardana di waktu situ. itu sempat punya project. Sama lu? Sama DJ. Oh, DJ. Tag-nya di tempat gua. Ada banyak sih. Gua udah lupa sih sebenarnya. Cuman kebanyakan seinget gua tuh rata-rata anak-anak band-band side stream lah gitu. Kalau ini ya kayak macam Rejected Kids, Sepatuara ya. Sepatuara. Terus Sepatuara ya. Elogi kayaknya di lu juga. Elogi, Iya, ya, Elogi ya. Elogi. Kalau sekarang kan Elogi kan aktif di lu. Elogi ya. Terus band-band dari komunitas Lang Terbang Kreatif tuh rata-rata di Oh, tempat iya, gua Lang Terbang. sih. Siapa sih, Bayu bukan? Dirty S ya, Iya, Bayu. iya, Dirty Bayu. S, Hong. Ya, rata-rata yang inilah yang band-band side stream lah. Emang NM Studio tuh lebih fokus ke recording ya? Recording. Oh, recording. Kenapa Kalau- sih lu milih itu jalur recording ya? Jalur recording. Sebenarnya ini ada karena dua hal sih. Apa tuh? Pertama maintenance-nya lebih ribet ya. Ah. Kalau untuk studio latihan. Terus kedua, gua sebenarnya bukan tipikal orang yang suka bersosialisasi sama Support orang. dong kalau gitu jatuhnya. Emang segitunya lu ya? Sangat. Lu ngejaga diri lu sendiri tuh gimana sih? Lu nggak suka bersosialisasi Iya, karena apa ya? Sama orang baru. sama orang baru. Jadi kadang tuh gue perlu apa ya untuk ketemu. Bahkan kadang gue sampai misalnya ada telepon dari nomor yang gue nggak kenal, itu nggak akan gue angkat. Kalau Sampai kapanpun. Kalau dia nggak message duluan, ini gue nomor baru gitu ya gitu. Sebelum dia message dulu, gue dia siapa, keperluannya apa, nggak akan gue bales. Sampai segitunya gue. Loh. Gak, ya tantangan gua untuk apa ya? Karena kan gimana pun kan ini kan kita kan di bidang apa?
bisnis jasa Yap. harus apa ya, harus Selektif. bukan, harus sedikit mau mingle dikit lah gitu sama klien. Harusnya seperti itu ya. Ya, jadi tantangan buat guanya sih di situ. Lo harus keluar dari zona lo ya. Kebiasaan lo. Nah, seenggak-enggaknya kalau misalkan kita studio recording kan lebih meminimalisir ketemu orangnya gitu. Sebenarnya sih gitu sih. Terus lagi juga nggak terlalu banyak orang nanti di tempat betul. recording lo kan. Terus kalau misalnya NM udah 18 tahun, ada yang di-upgrade nggak sih? Upgrade sih pasti ya. Cuman kayak lebih kayak ke drum, gua ganti drum ganti. terus Itu kan pegangan ya. ya. Karena dia jadi drummer juga Karena kan. gua juga drummer. Iya. Jadi drum harus bagus tuh. Sama pemilik studio ini sama Iya. drummer juga. Mic juga, ya. Terus sebenarnya gue lebih ke ini sih, lebih kayak ke komputer, Software gitu ya. komputer ya, software. Terus kayak apa tuh namanya istilahnya? Kalau dalaman komputer tuh ya sistemnya. Software. Apa namanya? Kalau komputer tuh dalamannya apa, Pal? Apa ya? Ayo tukang Apa, Pal? komputer. Tukang Mana nih? yang sangat hafal sama komputer tuh. Ya anggap aja bunga lah. Ya. Terus apa tuh namanya? Speaker gue juga baru ganti. Baru ganti. Sekarang berapa sih kalau misalnya dia mau recording ya? Kalau recording Ya, tuh ya, kalau sekarang kan yang sebelumnya tahun 2000 berapa 3 ya? 2003. Awal buka recording berapa lu buka harga? gue dari 200 sih, dari 200 Satu dulu. shift? Satu shift 200. Biasanya tuh orang kalau mau ngerekam berapa shift tuh? Biasanya paling Tergantung cepet sih. deh. Tergantung rata-rata kalau misalkan ini yang standar sih satu shift. Cuman kadang-kadang ada juga yang booking langsung 12 shift. Oh Ada? gitu. Ada. Biasanya itu nyelesain satu album mungkin Nah, atau biasanya gimana? 12 shift tuh 12 yang jam berapa hari? Atau dia nyusun hari lagi? nyusun hari. Nyusun hari. Jadi misalkan kita lihat jadwal, dia bisa tanggal berapa aja. Nah, kita tulis tuh di jadwal situ. Itu tahun-tahun berapa sih yang sampai 12 shift gitu-gitu? Sampai pokoknya gue dalam 1 tahun tuh pasti ada yang kayak begitu. Oh. Dalam 1 tahun. Cuman kalau dulu rata-rata kalau di zaman dulu kan kita kan bikin anak-anak band kan banyaknya bikin album. Nah, Kalau sekarang kan single gitu. single, Ya, iya single. Banyaknya EP, single, ya kan? EP. Kalau zaman dulu hampir rata-rata tuh pada bikin Harus album. album sih kalau zaman Atau dulu. zaman Jadi dulu. kalau nggak ada album tuh kayaknya kurang ya. Kurang gitu Kalau ya, sekarang kan karena- band-band kan supaya eksistensi kan cuma Ya, ada satu platform single, digital satu banyak. single, Satu ya. single dijual laku apa enggak ya kan, nggak laku mendem. Iya. Kalau laku lanjut, waduh. Itu dari 200.000. Terus Ah. tahun berapa naik berapa? Dari Naik 200 kalau ke berapa? sekarang sih udah 4,5 sih kalau sekarang. Satu shift. Satu shift. Satu Wah, shift masih, 4,5. Gue nggak berani ningkatin terlalu banyak sih, soalnya yang gue di upgrade juga belum terlalu banyak kalau sekarang. Oh gitu, alasannya seperti itu ya? Ah, Jadi 200 ke 450 nih guys. Jadi kalau misalnya mau recording di NM harganya 450.000 rupiah. Ya, satu shift. shift. Satu shift. Mixing? ya. Mixing 4,5 juga. Pas setengah, jadi 4,5. totalnya 900 ya? Gua 900 agak rupiah? gak sopan banget ya. Kenapa? Lebih mahal daripada ketua. Parah emang. Kagak lah, itu udah hak prerogatif yang punya ya. studio. Oke. Gak apa-apa kan Udah. hak masing-masing ya. Yoski, betul. Nah, lu kan udah 13 tahun jaga eksistensi dan promonya itu seperti apa sih? Nah, ini juga tantangan gue kurang suka begituan juga sih sebenarnya. Enggak. Nah. Enggak ada gimmick-gimmick Nggak ada untuk promo gimmick, gitu, nggak enggak ada. ada. Jadi Di medsos pun medsos aja gue jarang. Gue juga standar lah ya gitu sih, story. kalau orang lama kayak gini nggak pikirin kayak gitu. Apaan tuh perintilan penting tau? Iya benar-benar. Cuman kalau gue sih sekarang lebih kayak ini sih. Kadang-kadang tuh gue suka bikinin BTS. Aha. Jadi karena kalau buat band sekarang kan ini penting ya. Apa namanya? Kayak eksistensi itu penting ya. Jadi Harus benar, dong. benar harus. dikit harus upload Di media sosial tuh harus tetap udah aktif. jadi semacam kebutuhan gitu kan. Jadi setiap mereka tag, nah gue bikinin BTS, Nah. band di sini ngapain aja, gue edit dari HP aja gitu. Itu termasuk service yang lo kasih di Service, luar ini ya, apa iya. recording ya? Biasanya Ya. itu dikerjain sama lu sendiri Apa atau ada mungkin tim lagi? Gue sendiri. Wah, sendiri? mantap. Tapi kalau gue lagi mood, kalau gue lagi nggak mood, gue semuanya. Untung-untungan sih Iya, band. iya, Kalau iya. lagi muncul ya lo dibikin BTS, Iya, kalau nggak mah ya iya, udah. iya. Berarti moodnya si Begang lagi nggak Iya, enak. iya. Iya. Diemin aja udah. Ya. Nggak bercanda. Selalu gue bikinin. Tuh, dibikinin tuh. Itu salah satu bentuk promo sih sebenarnya secara Iya, betul, langsung betul. ya kan. Nah,
4,5 sampai sekarang. Nah, di masa pandemi ini banyak nggak sih Ji? Sekarang kan pengaruh ya? Pengaruh banget. Jangankan 4,5 gitu kan, harga 300.000 juga kayaknya susah banget orang gitu. Ya. Nah, Itu gimana tuh caranya? Cara apa tuh? Maksudnya ada nggak klien lu yang masuk di setelah 2 tahun ini masa-masa awal pandemi sampai sekarang? Ada nggak sih? Justru malah makin banyak sih. Banyak. Karena di apalagi kurun waktu pertama-tama pandemi. Ya. Soalnya kan kalau dilihat dari sisi psikologisnya kan waktu kalau lo perhatiin nih awal pandemi itu orang banyak yang pengen kelihatan produktif. Ya kan? Wah, bikin cover atau apa. Wah, itu banyak tuh 3 bulan pertama. Masuk Ya gak? Yang punya studio ya kan? 3 bulan pertama begitu 3 bulan pertama ya kan? Oke. Orang 4 bulan? 3 bulan pertama mulai bulan Desember lah itu agak nurun. Mulai bosen soalnya sih. Bosen. Iya, ngapain juga ya kan? Kalau Udah bosen, ya, udah kalau banyak kan. virtual juga orang juga begas. Iya, pasti. Iya. Bener Makanya. banget kayak kurang dapat vibe-nya kalau misalnya kita nggak langsung. Dan udah capek juga orang pura-pura bahagia kalau menurut gua. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kayak gitu kan ya jatuhnya kayak begitu kan udah aduh. Maksudnya ya memang udah harus apa ya? Istirahat dulu lah gitu mungkin. Kalau gua sih makanya tenang aja kalau gua maksudnya. Berarti di kala pandemi ini sebenarnya ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak menguntungkan Kayak roller coaster sih sebenarnya. Yes. Di saat naik lagi, ya stabil lagi gitu. Intinya sih rezeki itu nggak bakal Nggak akan kemana-mana. Nggak bakal ketukar. Iya. Nah, tadi kan dia udah promo juga kan biasa aja bentuk promo yang cuma dibikin BTS lah. Tapi di media sosial NM tuh ada nggak sih? Instagram ada. Cuma nggak begitu aktif ya? Iya, nggak begitu aktif. Kurang produk. Aduh. Terus gimana mau tidur mulu nih? Karena jadwal tidur itu lebih menguasai jadwal dari pergerakan NM sendiri ya. Kalau gue lebih ke ini sih, kalau ke klien gue tuh lebih kayak ke apa ya? Lebih kayak ke Treatmentnya gimana? treatmentnya tuh gue lebih kayak ke nguatin hubungan kita sama si klien gitu. Yap. Jadi gue di sini jatuhnya gue bukan nyari klien, gue nyari tribes suku gitu. Jadi bukan cuman kepuasan uang doang yang gue cari, tapi gue juga puas senang dapat koneksi baru, teman baru gitu. Itu juga yang menurut gue penting juga gitu. Emang itu harus. Jadi apa ya, mungkin apalagi gue kalau misalnya sama klien gue sampai sekarang nih yang recording tuh gue apal semua, mukanya siapa, namanya siapa gitu. Jadi gue senang juga gitu sama mereka gitu. Tapi ada yang ribet gak sih? Lu pernah gak dapetin klien yang ribet? Kan ada tuh. Ada lah, manusia pasti. kan otaknya beda-beda nih ya kan. Beda-beda. Ada yang betein gak? Selama 18 tahun. BT-in itu lebih ke Konteksnya kayak konteksnya beda kayak gimana dulu nih BT ini. Mungkin banyak permintaan. Gue pengennya speknya tuh begini. Ya, terus gue pengen jadinya kayak gini gitu. Nah, kalau gue lebih kayak sini sih. Misalkan drum di rumah gue misalnya Pearl. Yang karakteristiknya warm, terus dia tuh benar-benar suaranya tuh antara mid high gitu. Nah, dia minta yang sangat berlawanan, yang vintage. Itu kan nggak masuk akal. Tapi dia pengen minta ini nggak bawa drum sendiri. Dan dia nggak punya snare sendiri gitu ya. Nah, kalau di gua tipikal yang kayak gitu yang annoying sih. Kalau misalkan dia ribet, tapi dia tahu apa yang dia mau dan dia punya solusi, ya it's okay, gue senang malah. Jadinya gue dapat ilmu juga. Oke. Misalkan justru yang jadi masalah gitu ketika dia pengen sesuatu yang dia pengenin gitu, tapi dia nggak ada solusi, itu yang jadi PR buat kita ya. Ya, udah gitu kadang-kadang bukan nggak ada kadang-kadang malah nggak tahu. Dia cuma ngeluh aja. Wah, ini nggak ini terus jadi saran gue sih kalau mau recording tuh mesti tahu dulu apa. Penting nih buat teman-teman yang mau recording. Ada tips dari Begeng nih. Mesti tahu persis apa yang lo mau sih intinya. Setidaknya soundnya seperti apa gitu. Pelajarin dulu nih di tempat recording NM tuh speknya mereka punyanya apa gitu kan. Alatnya kayak gimana gitu kan. Penting banget sih. Jadi kadang-kadang kayak gue pernah ketemu klien nih. Sebenarnya teman gue juga sih. Nah, dia itu orangnya sangat cara pikirnya tuh sangat out of the box lah. Gue pengen ini dong recording ala siapa? Album Nirvana yang In Utero. Ya, which is itu kan lu mesti punya mic overhead kembar gitu, ya kan?
Nah gue bingung ini memanipulasi ruangannya gimana, tapi akhirnya gue karena dia kepengen kayak begitu, dia tahu percis, gue jadi otakku kerja, gue jadi kerja. Kalau misalkan untuk kayak begitu kan butuh 23 channel. Sedangkan channel gue tuh cuman 18. 16, sorry, 16. Nah, akhirnya gue nyari yang mendekati tapi beda tapi mendekati gitu. Jadinya gue dapet tekniknya Glenn Johnson, produser Led Zeppelin. Nah, gue dapetin tuh, udah dapet. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi suatu dapat sesuatu yang baru buat lu, yang baru pelajari. Karena gue pelajarin itu. Jadi gue sih nggak masalah sama orang BM. Cuman asal kalau misalkan ada solusinya asal dia tahu dari intinya dari album sound drum di album In Utero itu apa? Natural, ya kan? Nah, kita dapetin sound natural dengan mic yang dikit kan bisa gitu. Aku kan. paham Gitu. Pemirsa. Bang, gue selama ini so ngerti aja. Iya. Apa yang lu bahas nih, geng? Padahal gue lihat tuh di atas kepalanya tanda tanya semua, apa ini ya kan? Apa coba ya Gue kan? ngejelasin. Ya, ke gue juga teman-teman semua gitu. ini sih sebenarnya gak begitu paham juga sih sebenarnya. Tapi sih kan lancar menjelaskannya lancar. Jadi Gua- nggak bodoh-bodoh banget. Banget. Jadi kita juga kebawa pintar gitu. Aduh. Gue baru dengar bahasa-bahasa yang tadi tuh, ya kan? Iya, jadi apa ya? Yang penting ini aja, yang penting tahu apa yang kita mau lah intinya gitu. Soalnya PR juga kan misalnya. Nah, yang lucu lagi misalkan klien lu nih pengen karakter sound kayak Gibson. Gibson. Tapi gitarnya Caraya. Caraya. Dapat gak? Karakternya kan beda gitu. Beda kan? gitu. Beda. Beda banget. Terus Nah, itu juga gimana itu nggak masuk. siasatinnya? Itu nggak masuk akal. Oke. Gua ngasih tahu dari awal, itu lo nggak masuk akal. Makanya kan kadang-kadang klien di tempat gue banyak yang bete kadang-kadang karena gue terlalu terus terang kadang-kadang. Lu nggak masuk akal ya gue bilang nggak masuk akal gitu kadang-kadang ya. Karena lu apa adanya kan? Ya gue apa adanya aja, maksudnya kayak lu mesti apa ya, kalau recording tuh buat gue sesuatu yang sakral sih ya, kalau buat gue sebagai anak Nah, orang band. beda-beda ya. Kalau lu kan nganggap itu sakral gitu kan. Sakral. Cuma Sekarang- orang lain kan ada yang gue buat eksistensi, dia nggak Ya. mau yang lain-lain gitu. Ya, cuman kalau buat gue kan recording tuh sakral. Jadi lu mesti mikirin dari konsepnya konsep sound pun lu mesti mikirin gitu. Seenggaknya biarpun sesimpel apapun gitu. Yes. Simple, tapi lu mesti punya apa ya? Mesti punya udah gue gini, gue pengen yang begini. Lu mesti tahu lah. Kalau menurut gue sih masih itu hal penting banget sih. Jadi harus gitu. pelajarin musik lu sendiri berarti ya? Yes. Lu harus pelajarin Yeah. musik lu sendiri. Gue karakternya seperti ini, ada di NM gitu. Jangan Jadi- sampai miss sih Iya, sebenarnya. jadi harus dikonsep dari awal. Itu konsep berarti paling penting ya di awal ya. Betul. Jadi sebelum nah ini mungkin bisa dibilang treatment, entah ini bisa dibilang treatment atau enggak. Oke. Gua sebelum recording klien gua minta satu hari ketemu dulu. Oh, sebelum recording satu hari? Iya, kita brainstorming dulu gitu. Jadi maunya kayak gimana, mau simple yang ngikutin aturan aja atau mau ada yang aneh-aneh nih gitu. Gitu sih kalau gua. Jadi ada brainstorming. Jadi sampai- ada waktu untuk nyiapin kalau seandainya itu ya, tidak bisa terjadi. ada brainstorming gitu ya. dulu Oke. gitu. Ada brainstorming. Jadi apa ya? Kita kan kalau gua memang kalau masalah hasil gua pengen yang dia perfect, dia suka, si klien gue ini sangat puas gitu. Jadi Ya, gua dia puas lah kayaknya gitu kan. jadi gue benar-benar mesti tahu banget apa yang dia mau gitu. Keren juga sih Waduh, treatmentnya. ini kalau jadi cowok model begini nih laku nih ke cewek. Apa yang dia mau ya kan? Kita ngobrol Buat dulu tahu, deh ini ya kan, Iya. sebelum eksekusi gitu kan. Iya. Ya sebenarnya kayak gitu. Takutnya kan kalau misalnya nggak ketemu dulu, ya pasti miskomunikasi. Ya, Kagok besokannya Ya. kan. Ternyata kebutuhan yang dia pengen nggak ada di tempat lu. Tapi banyak nggak sih yang tiba-tiba datang langsung prak, gue pengen begini, settingannya Ada nggak? begini, ada nggak yang kayak gitu? Dia nggak bisa ketemu nih waktu. nggak bisa ketemu. Wah banyak. misalnya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Mau duit doang ya kan sama ide. Iya. Iya, solusinya Akhirnya nggak dia dibawa. nggak puas gitu. Akhirnya ya enggak sih, untungnya masih puas. Masih puas. Ya, dan Puas, memang rata-rata yang kayak begitu tuh gua ngerokok ya. Gua nggak Iya, iya. Kemauannya nggak ribet juga untungnya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir yang kemauannya ribet ya
gua geng-gengan gua sih, teman-teman gua itu teman-teman lu sendiri. Gua dan teman-teman gua sendiri. Mungkin yang Iya. tahu musik kali ya, yang ribet atau mungkin band-band baru atau mungkin gimana tuh? Justru skala kalau- ribet. Kalau band baru ada nggak sih? Justru kalau anak-anak sekarang sebenarnya soundnya lebih bagus. Anak sekarang tuh. Pengetahuannya, skillnya ya. Iya, skill sih. Kalau zaman dulu kan kita sih jago zaman dulu ya. Yoi. Ya, cuma ada yang ininya eksekusinya yang kurang sih kalau menurut gua. Jadi seleranya bagus, misalnya kayak dia yang tadi gue bilang, dia pengen misalkan soundnya tuh A I U E O E, wah hebat dah, kasih referensinya juga hebat banget. Nah, bandanya tidak mumpuni. sorry to say, bandanya tidak mumpuni dan dia tidak ngulik gimana cara mendapatkan sound itu. Hasil itu gimana? Itu sangat signifikan menurut gua. Iya kan? Terus Ya, gimana seorang begeng nyampein itu semua? Apakah langsung belak-belakan aja? Biar bikin paham, geng. Biar bikin paham mereka gimana? Oh, gue balik ke kalau gue langsung jelasin ke mereka. Kalau gue kan treatmentnya gini ya, bukan treatment sih. Kayak kalau gue kan apa? Ini sih treatmentnya guru sih. Guru Iya, musik, susah, iya. Gua- jadi pendekatannya dapet ya, gitu. Gue lebih kayak Gue tahu apa yang kau mau. Iya kan? gue lebih kayak ke apa sih? Gue ini dulu apa namanya kayak Discuss. gue kan tipikal yang kalau recording tuh mentahnya udah mesti bagus. Mentahnya Mentahnya jadi harus bagus loh, nggak mesti di mixing tuh mentahnya udah oke lah gitu. Nah, untuk mencapai mentahnya itu kan banyak proses gitu. Nah, gue ngejelasin dulu ke dia, lu mau ikutin apa enggak gitu. Ada yang nggak mau ngikutin, ya wis, ya hasilnya begitu ya, lu terima aja. Terima. Kalau gue sih kayak gitu. Oh, gitu. Kalau lu nggak mau ikutin nggak apa-apa. Konsekuensinya kayak gini lu juga boleh komplain ke kita gitu iya, kan. Karena gitu. kita udah ngasih tahu sebelumnya. Ya. Soalnya kan nggak kadang-kadang kan misalnya dia kayak kepengen teknik misalnya ya kayak gitarnya kayak sound gitarnya band metal ya itu kan kalau misalkan di tracking gitu itu gitarisnya tuh kayak Lamb of God itu tuh banyak coy trackingnya ya kan bisa 10 bisa berapa channel buat gitar doang. Nah doi itu cuman yang rata-rata dia misalnya cuma ngeteknya cuma 1 atau 2 channel. Ya masuk apa enggak? Enggak dong. Enggak bisa lah. Iya. Ya kan? Ya dari cara simpel seperti itu aja, enggak usah ngomongin alat dulu ya. Iya. Dari hal kecil dulu aja dari gitu. hal kecil seperti itu dulu aja. Terus kedua, masalah sound. Speknya. Gitarisnya misalkan referensinya tuh pakai sound Mesa Boogie. Lagian ini yang mau ngetek referensinya tinggi-tinggi amat sih. Ya. Ya misalnya gitu. Misalnya dia pakai Mesa Boogie gitu atau Fox atau apa. Nah, ampli tapi dia Ampli lu apa? enggak, tapi mending ampli gue ya. Nah. Setelannya dia sendiri sama si gitaris itu bedanya tuh begini nih. Jauh, berlawanan. Iya, dari settingannya udah berlawanan. Itu kan aneh enggak? Nah, yang itu sih yang apa ya yang kekurangan di anak sekarang sih menurut gua. Jadi ibaratnya kalau Masalah selera mereka canggih. Mainnya juga wah gokil dah gitu. skillnya udah jago lah ya. Skill ya, seleranya ya, gitu. ya. Cuman apa ya? Cara untuk mencapainya tuh masih enggak Dibanding kata lu masih jauh lah ya. Apakah Nah. kurang pengetahuan mereka itu? Enggak sih, justru pengetahuan mereka masalah selera kan dia Iya. ngulik. Kalau selera sih mungkin oke Itu, gitu. iya. Atau mungkin pengetahuan dari Kalau menurut gue sih prakteknya ini ya gitu. efek jelek dari kemajuan sosial media sih. Kalau menurut gue, jadi kan terlalu banyak jadi mereka tuh secara nggak langsung tuh yang dikejar tuh malah eksistensi, kelihatan keren gitu. Itu yang Eksistensi zaman sekarang kelihatan keren. Dan Tapi nggak mikir. Ya, di prosesnya itu mereka pengennya instan. Ya, Pengennya instan eksistensi gitu loh. kelihatan keren, bukan ke nikmatnya berkarya. Kalau buat gua nyari yang kayak begitu tuh nikmatnya. Yang tadi gue bilang recording itu kayak ritual dan sakral buat gua. Karena hal-hal itu tuh sangat nikmat buat gua. Musisi asli kayak gini. Iya, Kalau menurut musisi gua. asli. Kalau yang bukan musisi asli kan yang penting gaya. Iya. Repot nih tangan kemana-mana ya kan, yang penting bunyi. Aduh, itu Oke, di jadi sih. kenikmatan yang paling utama ya. Ya kenikmatan apa ya? Berproses ya. Nikmatnya. Berproses. Jangan takut sama proses aja sih. Tuh, Maksudnya. poinnya tuh, jangan pernah takut, nikmatin proses ya, Ah, ya kan? betul. Namanya jalan menuju kesuksesan atau kenikmatan lu pengen cari ya lu harus ada proses perjuangannya Ya, pasti. proses tuh apa ya? Dan karya yang bagus itu biasanya dihasilkan dari proses-proses Ya. yang Nggak susah. mungkin langsung jadi. Kayak gua recording nih waktu gua lagu sama band gua Larung. Oh, Nah, band lu apa? punya band juga Ada nih, band kan? Larung.
Nah, gue mau pakai treatment yang beda. Karena kan gue kan kebanyakan kalau recording itu kan sound drumnya itu modern. Nah, gue pengen balik ke back to 70s. Itu gue nyari dapat sound drumnya itu sampai, lu tau gak satu shift tuh kan 6 jam. Itu ini lebih dari 6 jam, 7 jam. Itu gue take drum doang baru kelar. Drum sama bass. Jadi itu 4 sampai 5 jam tuh gue cuma drum sama bass doang nyari sound drum sampai dapat apa yang gue mau di kuping gue oke, baru kita mulai take. Habis take ya karena waktunya udah kelamaan ya drum sama bass doang gitu. Yang dapat ke tag. Iya, yang ke tag gitu karena bahkan lebih dari 6 jam ya. 7 atau 8 jam gitu. Pokoknya tapi dulu walaupun dia owner tapi tetap bayar sewa. Bayar. Listrik mah harus dibayar ke PLN Bayar ya. tetap. Waduh. Kirain kan, punya gua ini gitu. Nah, berarti lu kalau misalkan lu ada operator ya? Ada. Berarti lu terjun langsung dong ngawasinya bareng sama operator? Iya. Oh. Sama Sekarang operator. siapa? Bobby namanya ada. Lu ada berapa Bobby. operator sih misalnya dari Satu. tahun 2003 sampai sekarang ada berapa operator? 2 sih. Udah 2 kali ganti. Dulu Adit namanya abang sepupu gua. Adit. Sekarang Bobby. Masih sampai Masih sekarang. sampai sekarang. Udah berapa tahun Bobby? Bobby dari 2012 Adit berarti dari tahun 2003 sampai 2012. 2014. Sempat Ada nggak operator berdua kan? pengganti kalau misalkan ada si Adit misalnya lagi sibuk atau Bobby lagi sibuk, ada pengganti nggak operator pengganti? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kebetulan Bobby bisa terus sih. Woi. Waktunya terus. Ada nggak sih klien lu yang sampai sekarang tuh masih sama lu terus gitu untuk recording di NM terus? Masih ada. Ada berapa band? Ada Rejected Kids masih RK sama gua. masih? RK masih. Terus Eulogy juga masih. Dari Berarti yang dulu. loyal di NM tuh band-band yang independen ya? Iya, band-band indie. Makanya setelah apa kayak yang tadi gue bilang gue ini bukan nyari klien, gue nyari tribes gitu. Gue nyari suku gitu. Karena kan yang kenikmatan yang gue cari itu bukan cuma duit gitu. Duit pasti perlu lah gitu kan. Pasti, Cuman pasti. misalkan ya, gue dapet klien. Klien ini punya prinsip gue ini pembeli adalah raja. Sorry, gue nggak nganut prinsip itu. Iya, kalau lo dengan lo punya duit dan lo bayar gue bukan berarti lo harus menang-menang. Lu seenaknya aja, Tidak gitu, nggak bisa. Jadi sengaja kita ada mutual respect gitu. Jadi kalau misalkan dia respect, gue respect, jadi kita bisa jalan, itu bisa dipastikan akan jalan lama gitu. Jadi kerjasamanya juga enak. Yes, betul. Gitu. Iya, kalau Gitu ngobrol sama sih. guru mah enak ya. Iya. Lu detail Anjrit. banget ya. Tinggal kita aja yang diem. Oh iya. Oh, iya. Anjrit gitu. Karena si bidang kita mengerti itu kan. Ah, gue juga sama lo tuh ketemu gue di acara nih sama dia nih. Iya. Acara metal. Metal. Yoi. Sound. Waktu Sound itu ya dulu hitam-hitam ya. baju doi. Masih. Palestina. Tapi lo Gua sampai kirain sekarang tadi plester itu. Palestina bukan. Gimana? sampai sekarang masih jalan gak sih itu sampai bikin acara? 2 tahun ini enggak sih. 2 tahun ini enggak. Terakhir gua bikin Tangerang Metal Fest itu 2019. Iya, Tangerang Metal Fest tuh. 2019. Gua nggak pernah diundang tuh Tangerang Metal Fest. Nanti Karena ya. kata doi katanya muka lu muka dangdut. Aduh. Jangan, muka dia mahal banget soalnya. Ya, Jadi kurang serem sih. pas Padahal gua udah serem-serem udah ini gua hitam-hitamin. Hitamnya. Ini ya kan? Tapi- putih banget soalnya ya kan. Wah, anak metal lah putih banget nih enggak asik. auranya tetap Noah ya. Iya. Auranya tetap aura Noah. Iya. Cocok. Oke boleh. Tapi gue pengen sih nanti kalau bikin harusnya kemarin nih gue ada event Nah, bandnya main sama siapa sih si gue lupa Larung apa Mafia gitu. Mafia ya. yang ada di flyer itu Mafia, cuma ya karena pandemi gue udah booking tempat di salah Iya. satu mall kan, rooftopnya Hah? gagal Ji. gagal ya? Gagal. Iya waktu itu kalau nggak salah MC-nya VJNG tuh ya. Makanya Gagal gua aja aduh nyari Mudah-mudahan lah tahun 2002 kita bisa Amin, normal amin. lagi ya. Yoi, Iya, amin. Katanya roadshow lagi kita ya nanti. Yoi. Mudah-mudahan sih kayak kangen juga kita. Iya, bener. Satu titik ke titik yang lain. Betul ya, tapi jangan ditinggal dong kalau belum selesai. Susah ya. Karena saya harus ketemu kolega. ya. Karena Wah. panggilan gitu lah. Iya pokoknya. iya. Oke. Nanti lah kita bikin acara bareng lah. Pasti. Karena gue juga pengen banget sih. Belum pernah soalnya gue belum pernah. Iya. Belum pernah gue. Apalagi sekarang katanya space untuk nongkrong, untuk kumpul-kumpul Dikurangin. banyak ya. Ya. Lebih banyak, di Tangerang sendiri. Oh, di Tangerang. gitu. Kalau apa namanya? Gue yakin sih kalau misalkan PPKM ini udah kelar, acara pasti
banyak banget. Soalnya kan gila, semuanya kan ditahan semua. Banyak gitu jadwal kan. yang ketunda. Iya. Betul. Emersonic lah, apa banyak. Wah, Emersonic juga tuh. Gue pengen nonton Slipknot sih. Iya, gue juga mau lihat Slipknot. Lu nonton Slipknot juga? Iya, mau lihat Slipknotnya Gue gue. nggak ditanya nonton Lu Slipknot. nonton apa? Nonton juga. Lagu apa sih? Slipknot lagunya apa aja sih? Aduh, ntar dulu deh, gue google dulu aduh. Emang mana? Gue mah kalau mau nonton begitu yang penting baju gue hitam aja udah pergi gue. Akar-akaran ya kan? Padahal itu akar apa kali, akar pisang yang gue pakai ya. Aduh. Band-band sekarang menurut lu dibandingin tahun-tahun 2003 ya? Nah. Kerenan band dulu apa band sekarang menurut lu ya? Ada Plus plus minusnya minusnya. sih. Kalau Gimana plus kalau minusnya? kalau sekarang itu dia banyak apa ya? Skillnya lebih bagus, pengetahuannya lebih apa ya? Lebih Luas gitu. Apa seleranya banyak deh, pokoknya lo lihat tuh sekarang tuh kalau di sini di nih bawa apa genre bawa apaan nih? Gua baru Apaan denger nih, gitu kan? Iya banyak. Wah, ini apaan nih? Banyak yang aneh-aneh gitu. Cuma kalau gua ngelihatnya sih itu dia kayak rohnya ya. Rohnya tuh dibanding sama yang zaman-zaman dulu tuh masih kalah. Menurut lu apa Kalau masalah memaksakan atau gimana sih kayak gitu? Karena kalau menurut gua kalau yang sekarang Apa ngikutin trennya aja? lebih ngejar pengen jadi unik, pengen jadi beda, tapi nggak ngejar otentik, jujurnya gitu. Gitu. Bermusik emang harus jujur kan? Iya, kalau gua. Bukan poser. Aduh, semuanya bermula dari poser sih pasti ya kan kalau ngeband tuh. Gua Cuman juga maksud poser gua, gua. iya pasti Gua karena musik ngalamin. dulu ini denger dangdut gua apa Yoi. UKS Nah. itu juga eksis. Dia kan pada tahun di bawah Aduh, 2000 kan. ini yang dia sebutin gue juga nggak tahu lagi. So kampret. Cuman pada akhirnya kalau saat lu udah ngeband kan pasti ketemu kan, wah ini gua nih gitu ya kan. Apa gue suka banget nih kayak begini nih gitu. Nah, itunya sih yang kalau sekarang sih. Jadi apa ya? Ya nggak ada rohnya gitu gimana ya kalau sekarang. Nih, Cuman tapi ngomong-ngomong keren. sekarang band idola siapa nih? Band sekarang. Yoi. Kalau dari Indonesia, gue suka Skeller. Gua pernah pas di Sumarekon Skeller dateng gak lo? Nonton gue, Dateng band keren apa? banget ya. Yo, Gila. Nonton Skeller, nggak gua? Nggak tahu. Kayaknya musiknya bukan Anda juga sih. Skeller terus suka The Sigit juga gue suka. The Sigit. Yoi. Kalau dari luar siapa ya? Dari luar gue banyak banget sih gue. Nirvana? Apa? Nirvana? Wah itu pasti sih. Radiohead lah gue masih Geng. tapi masih Radiohead sih. Radio. Radiohead masih. Oke. Geng, kan udah jauh nih dari tahun pertama NM buka sampai sekarang. Ada nggak sih goals yang lu udah dapetin? Goals. Iya. Goals. Udah sih. Apa tuh? Di tahun berapa? 2009. 2009. Goals gua punya album. Terus keliling Indonesia sama band gua. Boy deh. Dapat tur. Lu sama band yang mana? The Sound. The Sun. Oh, Disebut. arahnya ke situ. Berarti chemistry kita dapet ya band Iya, kita. Bikin Tahu seneng itu yang di The belakang. Sound. Ya, Iya. The Sound itu karena kenapa si Bayu tuh ribet waktu zaman-zamannya The Sound. Iya. Iya. Betul, Nggak betul. pulang-pulang ya kan. Tur keliling itu berapa lama? Tur Kota pertama deh, kota pertama terakhir. Purwakarta, terus keliling dari situ tuh sampai ke timur tuh. Sampai Ke Jawa timur, Timur. Sampai Jawa Timur. Terus abis itu balik dulu ke rumah. Proses lu ke timur terus balik ke rumah tuh Jawa makan waktu Timur. berapa lama? Jawa Timur, dari Jawa Timur tuh gue naik mobil loh gue. Iya. Dulu sekitar 18 jam apa berapa? Sekitar Iya, segituan. zaman dulu kan tol belum banyak Belum ya. banyak, ya. Belum banyak. Sekitar Jalur segituan bener lah. banget. Dari apa ya namanya ya? Madiun. Nah, Madiun tuh titik terakhir kan tuh. Balik ke rumah dulu, istirahat 2 minggu. Nggak lama lagi. tuh kita berangkat ke Bali. Oh, nyebrang ke Bali langsung. naik, Ya karena kan ke Bali. udah terakhir kan di Jawa Timur ya. Betul. Di Bali keliling di beberapa tempat itu, di Hard Rock, terus di daerah Sanur, gue lupa nama kafenya apa. Terus di mana sekalian interview radio. Jadi zaman dulu kan masih yang kita tahu di kalau sekarang deh masih ada interview radio gak sih? Masih Jarang sih ya. Jarang ya? Jarang sih Ya, sekarang kalau dulu kan nama interview radio. Habis itu udah Dari terus Bali kemana? Dari Bali balik lagi. Dari Bali Balik ke rumah dulu. Jakarta lagi ke Tangerang. Di situ gue lupa berapa ini kemudian ke Sumatera.
Ya belum seluruh Indonesia sih, Iya. cuman seenggaknya udah. Tapi ngewakilin beberapa daerah Ya, lah keliling Cuman jalan-jalan di gratis lah, Indonesia. dapat. Yoi. Kan lu selama perjalanan kan Ah. ketemu teman band-band lu mulu ya kan? Pernah ribut nggak sih? Nah, Kan itu pasti kan dia. namanya kan Yoi. Itu dia. kita mungkin satu kamar atau apa kan Itu dia. lihat sisi jeleknya gitu. Betul. Wah, itu sering banget sih. Jadi apa ya? Masalah apa, geng, yang watak timbul, geng? watak orang tuh ketahuan kalau lo udah tinggal bareng. Iya benar. Kayak rumah tangga ya. Iya. Iya. Mau ngeband, Seperti itu mau ya, Pak rumah Enji, ya? tangga. Betul. Oh, iya. Iya, Kenceng karena banget. saya baru rumah tangga. Arahnya ke situ kan. Iya. Jadi mulai ini kelihatan. gua belum ya? Iya. Oh, belum. Oke. Oh, iya baik. Aduh, Terus apa saya ya, doang kalau nih yang di- serang. Kalau yang lucu apa ya? Gara-gara makanan. Pernah berantem sampai pernah Ini rebutan makanan atau gimana? Gua nggak Kagak, tahu. jadi kan kita kan udah dapat budget. Ah. Budget Fee, fee manggung. untuk makan. Oh, Budget untuk makan. makan gitu. Dari situ tuh adalah personil gue, salah satu personil gue. Ini harusnya jangan dikasih duitnya pas makan. Udah minta aja langsung, kita yang ini sendiri. Kita jajan sendiri. Nah, yang jadinya sama manajer gue ribut tuh, dia berdua. Banyak sih, terus gara-gara Cewek ada nggak, rebutan grupis. Grupis. Ah. Waduh, ini grupis nih. Tuh, ya, gitulah. Mungkin Zamannya gara-gara masih muda. kaos kaki pas di kamar hotel itu kan Itu suka kan mengganggu banget ya. bau. Itu pernah nggak tuh? Ah. Ngalamin? Itu biasa atau enggak? Apa? jadi masalah. Kaos kaki bau. Gara-gara kentut bau pernah. Kentut bau. Gara-gara kentut bau pernah. Bilang. Terus kalau gue kan paling iseng ya kalau di anak-anak band gue. Oh, paling jil lo. Ya pasti ada setiap band yang paling jil kan. Jadi gue iseng, gue beli dulu ada yang pengharum ruangan wanginya wangi tai. Ah. Pernah dengar gak? Belum pernah sih gua. Belum pernah bau, ini beneran bau tai. Gue beli. Jadi anak-anak belum nyampe kamar hotel tuh gue taruh di kamar hotel. Anjing lihat banget ya. Anjing bau apaan? Itu sih paling. Jadi di band lu yang paling jil lu berarti. Iya, iya. Enggak ada lagi yang lain. Gak ada. Ada kru gue. Ada. Kru gue. Namanya Mamo. Wah, itu Masih the ingat best nggak, tuh Mamo? orang tuh. Masih ingat, Itu the best. Oh, the best. The best dia. Mamo tuh biasanya nggak Lu pernah tahu? tidur tuh, tahu gue. Mamo, tahu juga. Tinggi gede ya Iya. kan. Biasa Orang tukang timur, coy. Orang Timur-Timur. Orang timur. Suaranya nggak usah pakai mic udah kenceng. Menggelegar gitu. Menggelegar, ya kan? Wah, keren deh dia orangnya. Hal pokoknya. jahil apa yang udah lu lakuin waktu tour itu kan? Ya, Ada nggak? Yang mereka tuh bete akhirnya sama lu. gue itu parfum tai paling bete. Lu Parfum ketawa tai. sendiri dong abis itu? Ya gue ketawa. Cuman ada ini kru gue sih, tapi itu si Mamo itu. Jadi dia lagi boker. Sama si Bim Bim, ada gitaris gue. Dibuka, di foto dia lagi boker. Ceder. Nah, abis itu udah tuh, gue Mamo telanjang nih gini. Mamo keluar, bawa tai nih coy. Ayo hapus gak Bim? Hapus gak Bim? Dia dipegang nih. Hapus gak Bim? Hapus gak? Ya mau gue hapus mau. Wih, gokil sih itu. Gua nggak kuat. Gua jadi mamu nggak kuat. Gila Tai ya, jadi pegang. Jijik banget. Hapus Bim, ayo Bim, hapus Bim. Udah cukup. Sampai segitu ya. Mungkin Iya, kalau nggak Bang. digituin nggak bakal dihapus tuh Gak bakal ya. dihapus. Akhirnya dihapus. Dihapus. Emang sih harus kayak gitu sih. Gue pernah sih dulu juga manggung di, kalau gue di metal ya, manggung di Brebes. Pintu kita tidur di rumah penduduk zaman dulu. Ah. Kita kan band metal ya jarang dapat hotel. Jadi drummer band yang gue pegang lagi pup gitu kan. Gue tendang, terus gue foto pintunya gue tendang, kebuka gue foto. Sama kayak lu, cuma dia nggak sampai ngeluarin tai, cuma diem aja kan. Cuman baunya kemana-mana pasti ya. Waduh. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman komunitas Tangerang jangan lupa nih ya langsung dilihat di channel komunitas Tangerang, terus juga di subscribe dan dinyalain loncengnya. Ting. Yoi, biar ada Nah, notifikasi. celingnya begini dong. Celing. Oh, opa. Jangan lupa di subscribe juga ya. Wah, dengerin terus konten-konten dari komunitas Tangerang. Betul. Pasti banyak info-info dan bintang tamu yang bakal kita undang pastinya. Banyak pengalaman baru dari mereka kita bakal share ke kalian. Yoi. Betul. Thank you Begeng ya. Thank Yoi, you. terima kasih. Thank you udah ngajak gue. Thank you. Terima kasih. Yelah, Sehat thank you, terus thank ya. you. Sehat. Sehat terus. Jangan stres, geng. Enggak, jangan lah.